Selamat pagi, Ibu dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Bonifacia Julita Mangu dengan NIM 19100-295, kelas 3D, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ujian akhir semester akuntansi keuangan menengah 1. Sini ada 2 soal dan saya mengambil soal yang pertama untuk membuat penjelasannya. Soal yang pertamanya itu tentang penyusutan aset dengan 4 metode. Nah, sini untuk metode yang pertama yaitu metode aktivitas. Rumus yang digunakan adalah biaya perolehan dikurangi nilai residual dikali jumlah jam tahun ini dibagi dengan total estimasi jam. Jadi biaya perolehannya itu sudah diketahui pada soal, yaitu 1 juta dolar dikurangi dengan nilai residualnya 50.000 dolar kali dengan jumlah jam tahun ininya. Pada soal sudah diketahui 5.000 jam, per total estimasi jamnya adalah 70.000. Jadi hasilnya sama dengan 67.857 dolar. Selanjutnya untuk metode garis lurus, di sini rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi nilai residual dan dibagi dengan estimasi umur manfaat. Di sini untuk biaya perolehannya sama, 1 juta dolar dikurangi dengan nilai residualnya 50.000 dibagi dengan estimasi umur manfaatnya itu 10 tahun. Jadi hasilnya sama dengan 950.000 didapat dari 1 juta dolar dikurangi 50.000 dolar dibagi dengan 10 tahun sama dengan 95.000 dolar. Selanjutnya adalah metode jumlah angka tahun. Nah, untuk metode jumlah angka tahun di sini setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai penyebutnya. Di sini untuk tahunnya selama 10 tahun. Jadi kita menjumlahkan dari 1 sampai 10. Jadi 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1, hasilnya sama dengan 55. Jadi untuk setiap penyebutnya adalah 55. Oke, untuk penyusunannya sama dengan sini pada tabel tahun, year, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai ke 10. Untuk dasar penyusutan di sini kita menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residual, yaitu 1 juta dolar dikurangi dengan 50.000 dolar. Jadi dasar penyusutannya adalah 950.000 dolar untuk tahun pertama sampai tahun ke-10. Selanjutnya untuk pecahan penyusutannya, yaitu tadi sudah dijelaskan, penyebutnya adalah 55, sedangkan pembilangnya yaitu 10, 9, 8, 7, 6, 5 sampai dengan 1. Berikut untuk biaya atau beban penyusutannya. Nah, di sini dihitung dari 950.000 dolar dikali pecahan penyusutannya, itu untuk yang 10 dikali 10 dibagi 55. Jadi hasilnya sama dengan 172.727 dolar. Selanjutnya untuk yang tahun kedua, 950.000 dikalikan dengan 9 dibagi 55, hasilnya sama dengan 155.454 dolar. Selanjutnya untuk tahun ketiga, yaitu 950.000 dolar dikali 8 dibagi 55, jadi hasilnya sama dengan 138 dolar 181. Untuk tahun keempat, yaitu 950.000 dolar dikali 7 dibagi 55, jadi hasilnya sama dengan 120.000 dolar 909. Selanjutnya untuk tahun yang kelima, yaitu 950.000 dolar dikali 6 dibagi 55, jadi hasilnya sama dengan 103.000 dolar 636. Juga untuk perhitungannya sama dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10.
Jadi total biaya atau beban penyusutannya dari 127.000 dolar 727 sampai 17.000 dolar 272 adalah 94.995 dan dibulatkan menjadi 95.000. Selanjutnya untuk nilai buku akhir tahun. Nah, untuk nilai buku akhir tahun di sini cara hitungnya adalah dasar penyusutan. Yang pertama, dasar penyusutan dikurangi dengan beban penyusutan. Itu pada tahun yang pertama. 95.000 dolar dikurangi 172.000 dolar 727 hasilnya sama dengan 827.000 dolar 273. Nah, kalau untuk selanjutnya itu nilai bukunya dikurangi dengan biaya atau beban penyusutan. Jadi 827.000 dolar 273 dikurangi 155.000 dolar 454 hasilnya sama dengan 671.815 dolar. Selanjutnya dari 671.819 dikurangi dengan 138.181 sama dengan 533.638. Selanjutnya lanjutkan lagi, 533.638 dikurangi 120.000 dolar 909 hasilnya sama dengan 412.000 dolar 729. Jadi untuk tahun yang kelima sama 412.000 dolar 729 dikurangi 103.000 dolar 636 hasilnya sama dengan 309.000 dolar 93. Perhitungannya dikurangi terus sampai pada akhir, yaitu 67.000 dolar 277 dikurangi dengan 17.272 hasilnya sama dengan 50.000. Selanjutnya metode yang keempat yaitu metode saldo menurun ganda. Di sini untuk tahunnya sama, yaitu tahun pertama sampai ke tahun ke-10. Untuk nilai buku aset tahun pertama di sini menggunakan 1 juta, menggunakan nilai perolehan yang sudah ada yaitu 1 juta dolar. Sini saldo menurunnya 20%. Kenapa 20%? Karena didapat dari 95.000 dolar dibagi dengan 950.000 dolar, hasilnya sama dengan 0,1 atau bisa ditulis dengan 10%. Nah, di sini 10%-nya dikali 2 karena di sini saldo menurun ganda. Jadi dikali 2 hasilnya sama dengan 20%. Selanjutnya untuk hitung beban penyusutannya sama, itu nilai buku aset dikali nilai saldo menurun. Jadi 1 juta dolar dikali 20% sama dengan 200.000 dolar. Selanjutnya 1 juta dolar dikurangi 200.000 dolar sama dengan 800.000 dolar. Nah, selanjutnya 800.000 dolar dikali 20% sama dengan 160.000 dolar. Setelah itu 800 dolar dikurangi 800.000 dolar dikurangi dengan 160.000 dolar sama dengan 640.000 dolar. Selanjutnya 640.000 dolar dikali 20% hasilnya sama dengan 128.000 dolar. Nah, setelah itu dikurangi lagi 640.000 dolar dikurangi 128.000 dolar sama dengan 512.000 dolar. Setelah itu 512.000 dolar dikali 20% hasilnya sama dengan 102.400 dolar. 102.000 dolar 400. Setelah itu 512.000 dolar dikurangi 102.000 dolar 400 sama dengan 409 dolar 600. Setelah itu dikalikan dengan 20%, hasilnya sama dengan 81.920 dolar. Setelah itu dikurangi seperti sebelumnya, yaitu 409.000 dolar 600 dikurangi 81.000 dolar 920, hasilnya sama dengan 327.000 dolar 680. Perhitungannya begitu terus sampai pada yang terakhir, yaitu 33.000 dolar 554 dikurangi didapat dari
$167.773 dikali 20%. Nah, setelah itu dikurangi 167.773 dikurangi $33.554 sama dengan $134.219. Setelah itu $134.219 dikali 20%, hasilnya sama dengan $26.844. Selanjutnya untuk menghitung akumulasi saldo penyusutan, di sini tinggal dijumlahkan dengan beban penyusutannya. Jadi $200.000 tetap. Setelah itu kita jumlahkan $200.000 dijumlahkan dengan $160.000 sama dengan $360.000. Setelah itu $360.000 dijumlahkan dengan $128.000 sama dengan $488.000. Setelah itu $488.000 ditambah dengan $102.000 400 sama dengan $590.000 400. Setelah itu $590.000 400 dijumlahkan dengan $81.000 920 sama dengan $672.000 320. Perhitungannya begitu terus sampai pada yang terakhir dapat hasil $892.624. Sedangkan untuk perhitungan nilai buku akhir tahun, di sini rumusnya yaitu nilai buku aset tahun pertama dikurangi dengan akumulasi saldo penyusutan. Jadi $1 juta dikurangi $200.000 sama dengan $800.000. Setelah itu $800.000 dikurangi 160. Oke. Di sini nilai buku aset tahun pertamanya dikurangi dengan beban penyusutan, bukan akumulasi saldo penyusutan. Jadi setelah itu $800.000 dikurangi $160.000 sama dengan $640.000. Setelah itu $640.000 dikurangi $128.000, hasilnya sama dengan $512.000. Selanjutnya $512.000 dikurangi dengan $102.400, hasilnya sama dengan $409.600. Dijumlahkan terus menerus sampai pada yang terakhir yaitu $167.773 dijumlahkan dengan $33.554 sama dengan $134.000 Setelah itu $134.000 dijumlahkan ditambah dengan $26.844, hasilnya sama dengan $107.375. Setelah itu untuk jurnal penyusutannya untuk masing-masing metode. Yang pertama metode aktivitas. Untuk jurnal penyusutan yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutannya $67.857. Akumulasi penyusutannya $67.857. Selanjutnya metode garis lurus yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sama, yaitu beban penyusutannya $95.000, akumulasi penyusutannya $95.000. Selanjutnya untuk metode jumlah angka tahunnya, di sini diambil pada akumulasi penyusutan. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutannya sama dengan $95.000. Selanjutnya untuk metode saldo menurun ganda. Nah, untuk saldo menurun ganda di sini diambil pada akumulasi saldo penyusutan. Jadi beban penyusutannya sama dengan $892.624. Pada akumulasi penyusutannya itu sama, nilainya $892.624. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk
perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan ini. Terima kasih, selamat pagi.